Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Pagi ini kuliah akan membahas mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial bab yang pertama tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, kuliah harap anak-anak bisa menyimak dengan baik apa yang nanti Ibu akan sampaikan pada pagi hari ini. Selanjutnya, sebelum memulai pembelajaran, di sini ada beberapa tujuan dari pembelajaran yang nanti Ibu akan jelaskan. Yang pertama, menjelaskan pengertian ruang. Dan yang kedua, menjelaskan pengertian antar ruang. Dan yang ketiga, menjelaskan kondisi saling bergantung. Dan yang terakhir, menyebutkan contoh-contoh kondisi saling bergantung. Anak-anak, mari kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama, pengertian ruang. Ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Jadi anak-anak, makhluk hidup itu tidak hanya manusia, tetapi hewan, tumbuhan, itu juga dinamakan makhluk hidup. Selanjutnya, ruang tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi lapisan atmosfer terbawah yang mempengaruhi permukaan bumi. Selanjutnya, ruang juga mencakup yang pertama perairan yang ada di permukaan bumi, berupa sungai, danau, dan laut. Yang kedua, perairan di bawah permukaan bumi, air tanah sampai kedalaman tertentu. Dan selanjutnya, lapisan tanah dan bebatuan. Dan yang terakhir, bagi organisme dan makhluk hidup. Selanjutnya yang kedua, pengertian interaksi antar ruang adalah pergerakan orang, barang, ataupun informasi dari satu daerah ke daerah lain atau dari daerah asal menuju daerah tujuan. Itu dinamakan interaksi antar ruang. Interaksi dalam bentuk pergerakan manusia dinamakan mobilitas penduduk. Mobilitas penduduk ada mobilitas ulang-alik, mobilitas musiman. Yang pertama, mobilitas ulang-alik anak-anak. Mobilitas ulang-alik itu gerak penduduk dari daerah asal menuju daerah tujuan dalam batas waktu tertentu dan kembali ke daerah asal pada hari itu juga. Jadi, yang dinamakan mobilitas ulang-alik itu penduduk yang melakukan perjalanan laju. Mereka akan kembali ke tempat asalnya pada hari itu juga. Berbeda dengan mobilitas musiman, yaitu perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain pada waktu tertentu saja. Dan biasanya mobilitas musiman ini bersifat sementara. Contohnya, pada saat musim lebaran ataupun musim liburan, penduduk akan kembali ke tempat asal pada waktu-waktu tertentu saja. Itu perbedaan mobilitas ulang-alik dan mobilitas musiman. Selanjutnya ada komunikasi. Komunikasi yaitu interaksi melalui perpindahan gagasan dan informasi. Selain komunikasi, juga ada transportasi. Transportasi ini yaitu interaksi melalui perpindahan barang atau energi. Kita sudah ketahuan anak bahwa transportasi ini secara umum
ada beberapa macam. Contoh transportasi melalui darat, transportasi melalui laut, dan transportasi melalui udara. Sedangkan selanjutnya ada kondisi saling bergantung. Terjadinya interaksi antar ruang karena kondisi saling bergantung ada 3 macam, yaitu yang pertama saling melengkapi, dan yang kedua adalah kesempatan antara, dan yang terakhir yaitu kemudahan transfer. Kita bahas satu-satu anak-anak. Yang pertama ada saling melengkapi. Kondisi saling melengkapi ini antara suatu ruang dengan ruang lain saling membutuhkan sehingga saling melengkapi, dan kondisi saling melengkapi ini dapat terjadi bila antara satu daerah dengan daerah lain menghasilkan komoditas yang berbeda. Nah, di sini Bu kasih contoh kondisi saling melengkapi. Misal, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Kedua wilayah tersebut saling membutuhkan dan saling melengkapi. Ini dinamakan kondisi saling melengkapi. Wilayah A merupakan penghasil sayuran. Mereka juga membutuhkan ikan. Sebaliknya, wilayah B merupakan penghasil ikan. Mereka juga membutuhkan sayuran. Paham ya, anak-anak? Selanjutnya, yang kedua, kesempatan antara. Kesempatan antara maksudnya adalah penawaran alternatif, di mana sebuah ruang menawarkan pilihan yang lebih baik dari ruang asal atau ruang tujuan. Dan di sini juga Ibu kasih contoh, wilayah A biasanya membeli ikan ke wilayah B, tetapi diketahui ada wilayah C yang juga penghasil ikan. Wilayah C ini lokasinya atau jaraknya lebih dekat dengan wilayah A sehingga ongkos transportasi lebih murah. Ini yang dinamakan kesempatan antara, penawaran alternatif. Paham ya, anak-anak? Selanjutnya yang terakhir ada kemudahan transfer. Kemudahan transfer ini yaitu keadaan yang dapat diserahkan atau dipindahkan. Contoh di sini, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B, namun jalan menuju wilayah B ini mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya, orang yang menjual sayuran tadi tidak jadi menjual ke wilayah B. Paham ya, anak-anak? Kenapa tidak jadi menjual ke wilayah B? Karena jalan untuk menuju ke wilayah B ini mengalami kerusakan. Maka dari itu, seseorang ini tadi yang menjual sayuran bisa menjual sayuran di wilayah lain atau dinamakan dipindahkan di wilayah lain. Itu anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Dan selanjutnya ada beberapa soal yang harus kalian jawab mengenai ruang, interaksi antar ruang, dan kondisi yang saling bergantung. Cukup sekian anak-anak yang bisa Ibu sampaikan. Semoga apa yang tadi Ibu sampaikan bisa bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan jaga kesehatan anak-anak.